na'udzubika min su'il khatimah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Alhamdulillah. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah di hari keberapa nih? Syawal Pak? Syawal keberapa? 19 ya? Alhamdulillah. Udah banyak yang sudah beres awalnya ya? Alhamdulillah, saya yakin. Semoga harapan pertama, semoga ibadah kita, khususnya ketika ibadah kita di bulan Ramadan, semuanya Allah terima. Dan harapan keduanya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk beribadah dan mentaati melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini. Mari kita sama-sama niatkan duduk di tempat ini untuk iktikaf dan juga niatkan untuk sama-sama mencari ilmu. Mohon maaf, saya juga di sini bukan maksud menggurui atau menasehati. Tugas kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Tentunya setelah momentum Ramadan, harusnya kita punya target lagi. Kalau di Ramadan kita mentargetkan sholatnya harus tambah, baca Qur'annya harus beres khotam, maka di bulan Syawal pun harus sama. Hadirin rahimakumullah, supaya lebih berkah lagi, kita buka kajian ini dengan bacaan tasbih, tahmid, tahlil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bareng sama-sama 3 balikannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam konsep Quran itu banyak sekali yang menjadi rujukan dan tuntunan bagi kita supaya kita mendapatkan bahagia dunia akhirat. Salah satunya Allah berfirman dalam penggalan ayatnya, Al-Imran ayat 1 itu, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham.
Anissa ya, satu Pak ya. Oh ya, Anissa ya satu. Alhamdulillah. Di sini banyak hafiz Quran. Alhamdulillah. Anissa. Dalam ayat ini Allah itu memberikan konsep dua. Konsep bahagia manusia itu pertama wattaqullah, harus takwa kepada Allah. Wal arham, para ulama mengatakan wattaqu bil arham. Yang kedua yaitu dengan menjalin kasih sayang, maka dikenal dengan kata silaturahmi. Takwa kepada Allah, wattaqullah, takwa kepada Allah. Yang kedua wattaqul arham, menjalin silaturahmi, menjalin kasih sayang. Maka ada salah satu wasiat dari Rasulullah SAW. Bahasa hadisnya pun dikatakan wa min wasaya, di antara sebagian wasiat-wasiat Nabi SAW kepada para sahabat dan tentunya menjadi panutan kepada kita, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini hadis dari Abidah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ada 3 wasiat yang Rasulullah wasiatkan kepada kita dalam hadis ini. Ittaqillaha, yang pertama, bertakwalah kita haitsu ma kunta, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, sesibuk apapun keadaan kita, maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah jika kita melakukan keburukan yang ujungnya pasti dosa, maka segera berhenti dari dosa itu dan lakukanlah kebaikan. Maka kebaikan itu akan menjadi penghapus dari keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Ini Nabi sangat bijak sekali. Bagi kita peluang-peluang untuk melakukan dosa itu sangat besar sekali. Hampir, bahkan setiap detik mungkin peluang dosa itu sangat terbuka sekali. Maka Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita terjebak atau terjerumus melakukan keburukan, berhenti dari keburukan itu, lakukanlah kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus dosa kita sebelumnya. Tidak sengaja melihat HP, kan di HP sekarang mah tidak disengaja pun banyak tontonan yang nggak jelas muncul, itu bisa dosa. Oh, ini dosa, ya Allah, ampuni saya. Berhenti lihat HP-nya. Ada tetangga membutuhkan, kita bantu. Atau ada anak kecil, anak tetangga nangis, kenapa nangis, pengen jajan, kita kasih. Insya Allah dosa itu, kebaikan itu akan menghapus dosa kita sebelumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan keburukan yang dilakukan adalah keburukan yang dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Yang ketiga, wasiat Rasulullah adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kedua-duanya ini yang gak bisa dipisahkan. Takwa kepada Allah, kalau sesuai dengan surat An-Nisa tadi. Yang kedua, wal arham, menjalin silaturahmi. Lanjut hadisnya di sini, di antara wasiat Rasulullah adalah takwa kepada Allah, kemudian lakukan kebaikan jika kita melakukan keburukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas, bergaul dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, mungkin kita sedikit ya, sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Jam 6? Jam 7? Jam 6 aja. Berkah Bapak Ibu.
momentum majelis ilmu, apalagi di pagi hari ya. Kalau ini rutin kajian ini? Rutin ya, alhamdulillah. Niatkan iktikaf, duduk majelis ilmu. Bahkan hadisnya pun sudah jelas kan, sudah terang. Semuanya sudah tahu ya. Orang yang duduk sambil nunggu waktu isyraq ya, diisinya dengan ngaji Quran, kajian ilmu, maka disebutnya dengan melaksanakan umroh atau haji tamatan, sempurna. Ini pahalanya. Jadi jangan punya pikiran gak usah haji lah, cukup dengan isyraq aja, nunggu isyraq kita akan dapat pahala haji. Itu konteksnya bukan di sana. Kita di sini bicaranya pahala duduk di masjid sambil menunggu waktu syuruk ya, waktu syuruk. Ya kita waktu syuruknya. Kalau sekarang enak ada jadwal kan sekarang ya, ada jadwalnya. Bahkan dikatakan waktu syuruk itu ditambah lagi supaya lebih sempurna 15 menit di waktu syuruk yang ada di kita. Bapak Ibu rahimakumullah, wasiat Nabi yang pertama adalah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Lalu indikator takwa itu apa aja? Karena dalam Quran dikatakan duribat alaihimul dzillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Al-ayat. Allah itu akan menimpakan kehinaan. Az-zillah itu kehinaan dimanapun engkau berada. Aina masukifu, kecuali illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali dua konsepnya, hubungan dengan Allah baik benar, wa habli minan nas, dan hubungan dengan sesama manusia pun baik dan benar. Tetap konsepnya dua. Maka konsep kebahagiaan dalam Quran itu tidak jauh dari sini. Takwa, wattaqullah, dan kedua wal arham, menjalin kasih sayang, silaturahmi. Indikator takwa itu apa aja? Kalau kemarin Bapak sekarang nggak ada, katanya lagi di Lampung ya bapaknya. Temanya katanya ya, seputar manajemen kolbu kan. Kalau manajemen kolbu kan terlalu berat kalau menata hati ya. Tapi sedikit-sedikit indikator takwa itu akan menuju ke manajemen kolbu sebenarnya. Menata hati soalnya kalau di bahasa sederhana kan, cara menata hati. Salah satu indikator orang yang disebut takwa itu adalah yang pertama, dia cinta ilmu. Ini berharganya cinta ilmu sehingga Nabi bersabda, "Idza atayamu," di mana datang kepadaku satu hari, la azdadu fiha, kemudian tidak bertambah di hari itu ilman, satu ilmu, yuqarribuni ilallah, yang mendekatkanku kepada Allah, fala burika, kata Rasulullah, maka tidak ada keberkahan bagiku pada hari itu, min tulu'is syamsi, dari ketika munculnya matahari sampai terbenam. Ini hadis muncul ketika kita berbicara terkait dengan keutamaan ilmu. Jadi dalam setiap hari kita harus mentargetkan apa nih yang bisa menjadi ilmu bagi saya. Karena jelas orang yang cinta ilmu itu dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman, kemudian disandingkan utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu, darajat, beberapa derajat bisa disandingkan. Orang yang selalu cinta ilmu, maka salah satu di antara orang yang takwa. Kita
kita baca dalam Quran banyak sekali jaminan orang yang bertakwa itu, yang sudah jelas jaminannya adalah surga. Innalil muttaqina mafaza dalam surat An-Naba. Sesungguhnya bagi orang yang takwa itu mafaza, kebahagiaan. Ada lagi, innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah surga. Ini ketakwaan. Yang pertama indikator takwa adalah cinta ilmu. Dimanapun kita berada, usahakan. Sekarang media sangat terbuka sekali. Kita punya media dimanapun kita duduk, apalagi punya media, jadikanlah kita punya HP, punya fasilitas wifi di rumah itu, jadikan untuk jalan sebagai jalan ilmu bagi kita. Man salaka tariqan, kalau dulu dalam konteks hadisnya itu barang siapa yang berjalan untuk menuju tujuannya untuk mencari ilmu, Allah akan gampangkan ia masuk surga. Sekarang mah ilmu yang perit kita, asal kita mau. Coba di rumah kalau ada fasilitas wifi misalnya, kemudian kita punya televisi, karena ada anak, misalkan ya ada anak atau cucu mungkin ibu-ibu ya, yang sering diputar apa di TV itu? Kajian, kartun. Dengan anak kita itu kan kebanyakan gitu ya. Usahakan ada satu waktu nih, dari pagi misalkan kita putar tilawah. Sekarang banyak media-media itu yang menjadi jalan sebagai ilmu kita. Radio ada tuh yang khusus kajian ilmu saja, diputar saja. Tujuan kita apa? Yaitu mencari ilmu. Ilmu itu nurun, ilmu penerang amal. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian tanpa ilmu, sesunda nama capek gawe teka pakai ya, capek gawe teka pakai. Ini pentingnya ilmu. Dalam kitab-kitab banyak kalangan ulama diawali dalam bab-bab rata-rata itu adalah terkait bab ilmu. Kenapa banyak sekali? Karena pentingnya ilmu itu. Kita sholat, ini sholat. Kalau tanpa ilmu mungkin kewajiban kita bebas. Tapi perihal diterima atau tidak, ini juga ilmu ini berpengaruh. Walaupun hak kita itu bukan untuk menilai apakah sholat saya diterima atau tidak, tapi kualitas ilmu kita, kualitas ilmu sholat ini akan menentukan. Satu, kembali lagi nih, cinta ilmu. Indikator orang yang takwa adalah dia akan cinta ilmu. Kesananya akan masuk menata hatinya. Orang yang selalu cinta ilmu, Allah akan barokahkan. Berkah. Satu hadis mengatakan kita ini masuk surga bukan dikarenakan amal-amal kita, tapi dikarenakan rahmat Allah. Dan rahmat Allah akan didapatkan di antaranya adalah kita selalu hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang ahli ilmu. Karena Nabi saja mengatakan, jadilah engkau orang yang punya ilmu atau orang yang pencari ilmu, atau orang yang suka mendengarkan ilmu, atau orang yang cinta terhadap ilmu. Jangan sampai tidak jadi keempat ini. Kita harus jadi orang yang berilmu dalam hal apapun. Tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan.
Tidak ada yang membedakan, oh ini ilmu dunia, ilmu akhirat. Tidak, semua ilmu adalah dari Allah. Semuanya dari Allah. Hanya dalam ilmu, kalau kita merujuk pada surat Luqman itu, di antara ilmu yang wajib kita ajarkan adalah pertama ilmu akidah. Ini bagi kita yang punya anak, punya cucu, generasi ke depan, maka sebagai fondasi untuk bekal generasi kita ada 3 ilmu nih. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Ini dicerna mungkin Bapak Ibu. Dalam surat Luqman itu banyak sekali wasiat surat Luqman, tapi diantaranya itu. Pertama ilmu akidah, ilmu tentang ketauhidan, bagaimana dia meyakini siapa penciptanya, siapa yang memberikan rizki, siapa yang mengurusnya, harus ada dalam hatinya itu dari sekarang. Kenapa orang banyak yang berilmu tapi korupsi? Kenapa? Tauhidnya tidak ada. Dia tidak meyakini ketika dia maksiat Allah melihatnya, Allah akan membalasnya. Ketika dalam hatinya sudah tahu, sudah yakin, saya lakukan maksiat ini, Allah melihat saya. Walaupun manusia tidak ada yang tahu, tapi dalam hatinya meyakini Allah tahu, Allah akan membalas keburukannya, dia tidak akan melakukan keburukan. Ilmu akidah, ilmu ibadah. Pernah gak kita menyuruh anak kita untuk sholat? Pernah gak kita mengecek bacaan putra putri kita, Qurannya bagaimana? Hati-hati bagi kita nih. Kita ini pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipinta tanggung jawabnya atas apa yang ia pimpin. Kita punya anak. Kalau ibu-ibu suka ngecek bacaan Quran putra putrinya, suka nggak? Alhamdulillah. Saya yakin di sini bunda-bunda semuanya ahli, apalagi ahli parenting di sini. Banyak guru-guru di sini. Cek sholatnya bagaimana, cek bacaan surat Qurannya gimana, ibadahnya nih harus dicek. Kemudian akhlaknya, karena penting akhlak di sini. Kembali lagi Bapak Ibu, indikator pertama ciri orang yang bertakwa adalah dia cinta ilmu, suka terhadap ilmu. Apalagi yang terpenting adalah ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu akhlak. Ini 3 fondasi ilmu ini yang harus kita tanamkan sejak dini kepada generasi kita. Yang kedua, ini cinta sholat nih Bapak Ibu. Cinta sholat ini, saya mana? Alhamdulillah selalu sholat, ya. Tapi harus kita koreksi. Momentum setelah Ramadan, di Ramadan kita digodok nih, tarbiyah, diberikan pendidikan. Setelah Ramadan kita masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Maka sholat kita ini kalau di Ramadan meningkat, ada tarawih, ada tahajudnya, tahajud bersama. Kita iktikaf, berarti insya Allah meningkat tuh jumlah sholat kita, kualitasnya mungkin insya Allah meningkat. Nah setelah Syawal harus istiqomah, ada peningkatan. Cinta sholat kita ini harus kita buktikan. Pertama yang harus kita koreksi nih, bagaimana kualitas sholat saya. Imam Ghazali itu Bapak Ibu dalam rangkuman Maizatul Mukminin ya, beliau itu ada satu bab yang membahas terkait dengan hayatus sholat. Bapak Ibu kalau sholat banyak fokus atau banyak ngelamun? Kita kan ketika sholat aja pas takbir, beres takbir itu kan badan di sini, pikiran di mana aja ya, gitu ya.
Itu adalah godaan setan ya. Katanya setan itu ketika akan sholat, setan itu menggodanya 3 kali katanya. Pertama, yang akan digoda setan itu, misalkan ketika adzan sudah terdengar, maka setan itu akan datang kepada orang mukmin itu. Pertama, mengganggunya, mempengaruhi pikirannya. Baru juga adzan, masih luas waktunya lah, tenang gitu ya. Itu bisikan setan itu. Atau bahasa kita selalu meremehkan, baru juga tadi sholat maghrib, sekarang udah adzan lagi. Itu bisikan setan tuh. Kita meremehkan. Tenang, masih lama waktunya. Setan itu pasti datangnya gitu. Atau yang kedua, diberikan kesibukan. Yang punya toko dari pagi sampai sebelum duhur, yang belanja jarang. Tapi ketika pas adzan, yang belanja itu banyak. Ya di antaranya adalah itu godaan setan. Ibu-ibu misalkan, ya sebelum datang adzan mah dengan anaknya biasa main gitu ya. Pas mau sholat, pas adzan, anak jadi rewel. Itu di antaranya adalah gangguan setan di antaranya. Ada yang ketiga, setan itu dia diganggu untuk tidak awal sholat, dia sholat. Diganggu supaya melambat-lambatkan waktunya, awal waktu dia sholat. Yang ketiga, Syaitan itu akan masuk ke dalam pikiran kita itu, membisikkan. Setan itu membisikkan ya, tidak bisa masuk ke hati, akan membisikkan haliyah dunia, sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Pusing. Jadi ketika masuk sholat dari awal, misalkan ibu-ibu tadi awal masuk sholat, Allahu Akbar, belum masak apa nih yang akan dipasang, sambil baca Fatihah itu. Kalau mulut Fatihah, tapi pikiran masak apa ya nanti ya. Ruku, Allahu Akbar, setelah ruku yang terbayang itu, masak apa ya nanti sore. Terpikir sana, jadi beres sholat merancang untuk masak jadinya di sana. Itu syaitan itu ya. Nah, ini cinta sholat. Imam Ghazali itu memberikan, di antaranya adalah supaya sholat kita hidup. Kan kita malah rata-rata menghidupkan sholat itu biar berjamaah subuh. Bagus itu juga. Tapi ada hal yang sangat penting nih yang harus kita koreksi sama-sama. Supaya hidup kita supaya sholat kita hidup. Jadi ciri sholat kita hidup itu kita menikmati sholat. Tidak lupa, kok sholat itu sudah salam lagi, gak terasa karena melamun ya dalam sholatnya. Kata Imam Ghazali yang pertama, Bapak Ibu, supaya sholat kita hidup, yang pertama ketika akan sholat, yang harus kita lakukan adalah hudurul qalbi, hadirkan hati ketika akan sholat. Jadi Bapak Ibu gini, datang ke masjid ini ya, makanya ada ulama yang diantaranya adalah ada yang mensunahkan mengucapkan niat. Kalau niat itu kan pasti dalam hati, itu wajib niat itu dalam hati. Tapi ada ulama yang tujuannya supaya menguatkan, supaya hatinya itu fokus ke sini, maka hadirkan niatnya. Ada yang dibaca ataupun tidak, yang penting ini hadirkan hati ke sini. Kita akan sholat, saya tahu saya akan sholat. Makanya ada ulama dulu kan kalau di kampung-kampung mengajarkan usolli fardhu dhuhri gitu ya. Tujuannya apa? Itu menghadirkan hati ke sini. Saya akan sholat duhur. Itu kalau bahasa kita, hadirkan hati. Bawa hati kita tuh ke sini. Saya akan sholat. Itu lebih sederhananya. Jadi kalau kita akan sholat, jangan langsung nanti ininya apa? Lamunan kita, hati kita itu masih di luar.
Maka yang terpenting ini dalam syarat-syaratnya ya, ketika akan sholat, yang pertama hadirkan hati. Hadirkan hati kita, oh kita sadar kita akan sholat. Hadirkan hati kita, menyadari kita akan sholat. Yang kedua adalah paham apa yang kita baca. Nah ini paham nih Bapak Ibu, kalau kita bacaan sholatnya minimal tajwidnya, tasdid, panjang pendeknya jangan disepelekan, jangan ditabrak ya. Atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kaidah fikih monggo mungkin, tapi hati-hati, itu bisa menentukan kualitas sholat kita. Coba Rabbik firli gimana? Rabbik firli warhamni. Kalau paham akan dihayati. Bukan mengartikan ya, sholat itu bukan mengartikan bacaan, tapi paham yang kita baca. Maka penting nih di majelis ilmu nih, dibuat target nantinya ke depan. Ada kan sekarang ada pelatihan khusyuk ya, pelatihan sholat. Minimal kita mah pelatihan memahami bacaan sholat. Penting itu, karena awal paham itu dari ngerti bacaan Fatihah kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak tahu arti terjemahannya, susah kita memahaminya. Maka targetkan gitu ya, pahami bacaan sholat kita. Minimal yang maksud, yang biasa kita baca, Fatihahnya, bacaan sujud rukunya, Rabbik firli warhamni. Pahami itu, harus pahami aja. Kita sholat, nah kita rata-rata usia di atas 30 ke atas ya, 40 ke atas ya. Bagaimana kualitas sholat kita? Bacaan sholat saya itu gimana gitu? Gerasa gerusuk terus, pengen cepat beres, atau harus peningkatan? Kita ini hidup tidak lama Bapak Ibu semuanya. Bekal hidup kita dunia akhirat. Kebahagiaan, ketenangan Allah akan berikan kepada orang yang ahli sholat. Ahli sholat itu ilmu sholatnya tahu. Satu tadi ketika akan sholat, yang pertama hadirkan hati. Yang kedua pahami yang dibaca. Coba dari sekarang mah bacaan ketika doa antara dua sujud, duduk di antara dua sujud tawarruk ya sebenarnya ya. Rabbik firli warhamni wajbur. Dihayati. Kita jangan ngejar cepet beres. Kalau kejar cepet beres, ya sholat paling lama ya 10 menit. Mungkin yang lama itu yang 4 rakaat ya 10 menit. Kita hayati. Kita diberi waktu 24 jam. Rata-rata misalkan kalau 5 waktu sholat saja 5 menit waktu sholat kita beres ya, 5 kali 5 25 menit misalkan kita gunakan untuk sholat sehari semalam. Kita diberi waktu berapa? 24 jam. 24 jam dikurangi 25 menit berapa nih? 23 jam berapa? 35 menit. Itu bebas, silahkan gunakan untuk apa saja. Makanya sayang bagi kita, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Ilmu sholatnya yang harus kita tingkatkan. Pertama, hadirkan hati ketika akan sholat. Yang kedua, pahami bacaan sholat kita. Yang ketiga, takzim ternyata yang harus kita munculkan. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi menghadirkan takzim bahwa yang kita baca ini ayat Allah, mengagungkan dalam hati itu. Bahasa kita Masya Allah, bangga ya.
bangga dengan yang kita baca. Supaya hidup kita sholat, sholat kita hidup gitu ya. Supaya sholat kita hidup, hadir hati, paham yang kita baca, takzim, merasa bangga dengan yang kita baca. Apalagi salah satu ulama diantaranya adalah ada ulama yang mengatakan kalau kita gak bisa khusyuk, gak bisa fokus dalam sholat, usahakan dalam Fatihah saja. Usahakan. Kalau dalam Fatihah agak susah semuanya, dalam doa itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim di sana. Tapi ingat, bukan mengartikan sholat ya. Menghayati. Menghayati mah rasakan saja. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang benar. Shiratal mustaqim. Ketika kita merasa banyak beban, merasa sedih, coba aja khusyuk di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perbaiki bagi kita ya, sholat kita. Mungkin budak-budak ada yang di sini ada yang 70 tahun ada ya? Ada 70 tahun. Masya Allah. Kalau kita melihat ada yang usianya di atas kita, husnudon kita adalah mereka ibadahnya lebih banyak, lebih bahagia daripada kita. Kemudian kalau kita melihat orang yang di bawah kita usianya, mereka itu dosanya sedikit daripada kita. Jadi ternyata menata hati itu banyak sekali cara-caranya. Ya kita mah sedikit-sedikit manajemennya. Jadi orang takwa adalah pertama cinta ilmu, yang kedua cinta sholat. Cinta sholat ini, perbaiki sholat kita supaya sholat kita hidup. Yang harus kita lakukan adalah pertama, hadirkan hati ketika akan sholat. Yang kedua, pahami yang kita baca. Caranya gimana? Saya gak tahu nih caranya. Hadir di majelis ilmu. Adakan kajian, adakan setiap hari itu misalkan, atau kajian-kajian targetnya menghafal bacaan sholat gitu ya. Gak apa-apa. Tujuannya itu supaya sholat kita paham yang kita baca. Ini teh sederhana bahasanya, mengartikan bacaan sholat, tapi itu yang paling penting bagi kita. Kita setiap hari sholat, tapi sholat kita belum berkualitas, sayang sekali. Maka perbaiki sholat kita. Sehingga Imam Ghazali itu memberikan tuntunan itu ya. Kalau sholat kita ingin hidup ketika kita sholat, hadirkan hati, pahami yang kita baca, mengagungkan yang kita baca, ayat Quran, doa. Kan dalam sholat itu doa, zikir, semuanya itu tidak jauh dari sana. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah kasih sayangi aku. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, ya Allah berikanlah rizki yang halal berkah padaku. Tapi itu bukan dalam sholat, kalau itu mengartikan itu ya. Tapi memahami, warzuqni, wahdini, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar. Wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Ini penting dalam doa itu. Kenapa ada orang yang mengatakan ketika sholat itu gak usah berdoa, karena dalam sholat juga doa. Iya kalau sholatnya benar, kalau sholatnya khusyuk ya, kalau sholatnya khusyuk ya. Kalau dalam sholatnya benar gitu khusyuknya, jadi Al-Fatihah itu. Ini makan dalam sholat kita ngelamun, beres sholat tidak doa. Padahal seluruhnya bagus, mau doa maupun tidak. Bahkan salah satunya doa yang akan dijawab itu kan setelah sholat fardu. Kita memperbanyak doa dalam sholat, kita fokus. Dan yang selanjutnya adalah ketika sholatnya ingin hidup adalah munculkan dalam hati itu khauf dan raja.
Khauf dan roja itu, khauf itu takut kepada Allah, dan roja itu mengharapkan hanya kepada Allah. Nah ini yang paling penting bagi kita nih. Dalam hal apapun yang kita lakukan, munculkan harap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Apalagi dalam sholat. Ini nih cinta sholat kita. Sedikit-sedikit kalau misalkan kita ada kajian-kajian, misalkan muda-muda di sini di kota mah banyak ya kajian-kajian tuh. Misalkan dibuat kurikulum bulan sekarang mah kajiannya khusus sholat aja. Mengartikan sholat, misalkan beres tuh 4 pertemuan mengartikan sholat, bacaan sholat gitu ya. Kalau sudah paham, sudah artinya hafal, makanya nanti setelah terjemah hafal, maka paham nantinya. Alhamdulillah guru kita Agib kalau di sana mewajibkan, mentargetkan baca Quran itu dengan terjemahnya. Supaya apa? Ya supaya ngerti gitu ya. Supaya ngerti. Walaupun baca Quran itu tidak ngerti pun banyak pahalanya, berpahala. Beda dengan baca Quran ya. Baca Quran mah tidak berpahala kalau tidak mengerti. Apalagi baca Qurannya yang ghibah kemana gitu ya. Tapi kalau ilmu berpahala. Ini kalau kita baca Quran misalkan targetkan tahu terjemahnya, baca terjemahnya gak apa-apa. Dan akan seru nantinya kisah-kisah itu kalau hafal terjemahnya. Satu tadi ciri orang bertakwa itu cinta ilmu, kedua cinta sholat. Selanjutnya ciri orang bertakwa adalah kalau di kita ada 7 sih sebenarnya, 7 cinta disebutnya. Itu maksudnya ke manajemen kolbu nantinya. Nah, di antaranya adalah cinta Quran. Kalau kita mengacu kepada surat Fatir ayat 29 itu, alladzina yatluna kitaballah, ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama, cinta Quran, cinta sholat, cinta sedekah. Cinta sedekah di sana. Di antara ciri orang yang bertakwa indikatornya adalah cinta ilmu, cinta sholat, cinta Quran, cinta sedekah. Di antaranya. Baru 4 nih, nanti 3 lagi. Lanjut nih, ada waktu 10 menit lagi. Wasiat Nabi yang kedua adalah jika kita melakukan keburukan, berhenti dari keburukan dan lakukan kebaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini manusia yang tidak luput dari dosa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak akan memaafkan kamu, walaupun sampai saya meninggal saya tidak akan memaafkan kamu, hati-hati, dia orang sombong. Makanya dalam Quran itu wal afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan manusia. Kamu kesalahannya sangat menyakitkan hati saya. Saya tidak akan ampuni kamu. Saya tidak akan maafkan kamu. Padahal dia udah minta maaf. Seberapa besar? Di mana nilai hati kita, ketakwaan kita sampai gak mau memaafkan? Hati-hati. Jadi orang takwa itu kan wal afina 'anil nas ya. Kan dalam surat Al-Imran ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Sedekah, menahan amarah, memaafkan manusia. Ini terkait peluang-peluang dosa ya. Kita ini banyak melakukan dosa. Dosa kita banyak sedikit? Banyak sekali atau sangat banyak? Sangat banyak gitu. Maka Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Sederhana beliau itu, karena sudah tahu, sudah paham umat-umatnya. Kalau kita melakukan dosa, terutama dosa kecil ya, di sini dosa kecil konteksnya. Allah itu akan ampuni dosa kecil kita ketika kita melakukan kebaikan. Apa? Ya. Contoh misalkan tidak sengaja kita sesama tetangga ghibah misal. Ghibah dosa besar kecil?
besar ya. Intinya dosa aja. Oh gibah. Lihat si ibu itu, katanya si ibu itu kemarin mah begini ngobrol misalnya. Itu kan gibah itu. Oh ya Allah, ternyata saya berusaha gibah. Berhenti gibahnya. Berhenti, istighfar, lakukan kebaikan. Ada tetangga butuh, kita bantu. Ada pembangunan sosial kita punya, kita bantu. Sesuai dengan kemampuan kita, tenaganya. Bahkan senyum pun itu jadi ibadah di sana. Ada canceling ya. Canceling, ya Allah tadi saya berbuat dosa. Mudah-mudahan Kau mengampuni dosa saya. Canceling, isi. Pokoknya lakukan kebaikan. Dan salah satu ikhtiar kita, ada orang yang bertanya, bagaimana caranya supaya husnul khotimah, supaya kita menjadi akhir yang baik. Bagaimana supaya kita dijadikan oleh Allah akhir hidup kita akhir yang baik. Kuncinya satu ternyata. Setiap hari, setiap waktu kita menjadi orang baik. Itu kuncinya. Kemudian wasiat yang ketiga nih. Kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik kita punya salah satunya indikator adalah 3 Bapak Ibu. Kalau orang bergaulnya berhasil 3 ini, insya Allah bergaulnya sukses. Pertama, saya aman bagimu. Sering dengar ibu ya? Saya harus aman bagi orang lain. Hati ini. Dalam hati kita kan ada yang disebut hati hidup, sebutnya qalbun salim. Ada hati yang sakit, atau hati yang mati. Hati mati, hati sakit, hati hidup. Saya harus aman bagi orang lain. Hati kita nih pertama harus aman bagi orang lain. Hati-hati itu ada iri, ada dengki, ada sombong dalam hati kita. Kalau misalkan dalam hati kita ada tetangga, wah beli barang baru misalkan ya, dalam hati kita tidak merasa senang, berarti dalam hati kita masih ada penyakit hati. Harusnya ketika ada tetangga baru, rumahnya baru misalkan, mobil baru, kursi baru misalkan, harusnya hati kita senang. Alhamdulillah ya Allah, semoga suatu saat Allah berikan rezeki seperti itu kepada saya. Itu bagus, doanya seperti itu. Kalau dalam hati kita ada ini dengki, hati-hati nih. Nanganyuk, itu yang bahaya tuh. Ya, termasuk dalam sholat, hati-hati nih. Dalam sholat kita, kadang dalam sholat kita ini saling mengkoreksi. Dalam sholat kita, hati-hati sholat kita ini. Bisa jadi muncul iri itu dalam sholat, walaupun mau sholat ya. Hati-hati. Misalkan yang satu mah suaranya besar, muncul dalam hati kita. Kehul misalkan karena mengganggu, ingetin padahal. Atau yang ini mah sholatnya begini. Hati-hati, bisa muncul tuh iri-iri itu. Saya harus aman bagi orang lain. Kedua, anggota badan kita, lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Hati-hati. Kalau lisan kita tidak terjaga, hati-hati. Adanya diberitakan banyak ya, ada majikan dibunuh, kemudian setelah dibunuh dimasukkan di di rumahnya teh, dibuat dilubangin galinya, dimasukkan ke dalam rumahnya, di tembok, dicor ya. Karena hanya sedikit ternyata sakit hati. Alhamdulillah. Makanya bagi kita, jaga lisan kita. Kita punya, misalkan segalanya kita punya,
tapi jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Hati-hati. Ini indikator orang takwa. Kemudian saya menyenangkan bagi orang lain. Nah ini nih, amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Sederhana, kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatu. Sering senyum. Jangan susah senyum teh. Nyambung. Ieu mah papangi jeung batur, baeud wae. Hese senyum teh. Itu teh sederhana dari Rasulullah teh masihan ajaran ke kita teh. Coba kita bahas senyumnya. Rasulullah teh senyum pada saudaramu adalah saudaraku. Jika sederhana teh Bu perintah senyum teh. Ternyata orang lain teh bisa senang Bu karena kita senyumnya. Sok ibu masuk ke masjid di sini hebat Bu. Kumpul perasaan gak nyaman. Ketemu dengan seseorang aja siapapun itu kemudian tidak senyum aja. Gak nyaman di kita. Tapi kalau ketemu seseorang kemudian diawali senyum aja, nyaman di kitanya. Coba rasakan aja semuanya gitu ya. Enak di kitanya. Bapak masuk masjid, apalagi masuk masjid ya, usahakan selain senyum, salaman, assalamualaikum begitu masuk masjid itu. Enak sekali. Dengan tetangga diawali senyum, enak. Maka yang penting bagi kita adalah pertama, memberikan kesenangan bagi orang lain adalah pembiasaan senyum. Siap? Ayah bunda siap? Pertama, senyum kepada orang, senyum. Itu ya sekarang ya. Nah, mudah-mudahan nih senyum kepada orang, senyum. Kemudian tingkatkan lagi, senyum kepada orang yang baut tidak senyum. Coba kalau ibu-ibu kita senyum, kemudian dia tidak senyum, gimana perasaannya? Harusnya peningkatannya gini, bapak misalnya, saya teh udah senyum, dia teh nggak senyum aja ke saya. Harusnya, nggak apa-apa kita teh, yang penting kita mah senyum. Kita ini yang jangan sampai tidak senyum ke orang, itu yang bahaya. Kita mah biasakan senyum, senyum kepada orang yang senyum, senyum kepada orang yang tidak senyum. Apalagi senyum kepada orang yang jika kehulen ya, usahakan senyum. Termasuk memberi. Kita kan memberi kepada orang yang suka memberi. Nah harus ada ditingkatkan lagi. Memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Tetangga, apalagi kan kalau hajatan atau apalah gitu ya. Mungkin di komplek ada gak? Ya kalau misalkan saudara kita ada hajatan, kita kan ngasih hibah ya, hibah gitu. Ya udah, dulu dia ke saya ngamplop, berarti saya sekarang harus ngamplop. Boleh, bagus. Tapi niatkan hibah ya seperti itu teh, jangan dihutangkan. Karena hibah itu teh, memberi kepada yang memberi kepada yang tidak memberi. Nah kemudian lagi senyum Bu ya, senyum kepada orang yang senyum, senyum kepada orang yang tidak senyum. Tingkatkan kualitas kita. Kalau kita sudah bisa senyum kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, berarti kualitas kita meningkat. Kalau kita senyum kepada orang yang senyum saja, standar kita, standar nih. Nah, latihan ya. Ini tuh juga sederhana Bapak Ibu. Di lapangan mah, di lapangan berat. Apalagi kudu seuri kan, ya. Apalagi kau orang teh, dia tuh udah berbuat buruk. Wah, kurang baik ke saya. Kita harus senyum, berat itu. Berat. Tapi Islam mengajarkan, Nabi menyuruh kita senyum. Kalau bapak-bapak saya yakin lalampang bapak-bapak mah tidak banyak masalah bapak-bapak mah ya. Ya mungkin ya. Tapi ingat dengan tetangga. Makanya ada peribahasa Sunda, pakai truk teh, sendok teh pasti jeung garpu, majing menadai jeung lawan gitu ya. Suami jeung istri lah, lebih dikatakan ke sana. Orang tua, terutama orang tua ya. Karena dalam satu ayat Quran, wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
terutama ke orang tua. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Seburuk apapun orang tua kita, dia adalah orang tua kita. Walaupun dia orang tua saya, dia ayah saya, tapi waktu kecil sampai sekarang dia tidak pernah ngurus saya. Hati-hati, dia orang tua kita. Kita tetap harus berbuat baik, karena berbuat baik ke orang tua adalah diperintahkan Allah, bukan karena masalah perasaan kita. Hati-hati nih, kita punya orang tua, termasuk kita juga ya, dengan anak kita gitu ya. Karena hubungan ini, hubungan silaturahmi ini. Senyum, kembali lagi, senyum, salam. Sedikit lagi sapa. Lebih dari 2 menit nih, mohon maaf nih. Senyum, salam, pembiasaan salam. Bacakan salam dimanapun kita ketemu. Indikator orang yang bergaulnya berhasil adalah saya aman bagi orang lain, saya menyenangkan orang lain. Minimal biasakan senyum. Senyum aja Bu ya. Bukan yang sedikit, senyum ya. Yang sedikit atau yang jelas itu mah. Jelas namanya senyum ini mah ya. Senyum teh kumaha enakna urang, ulah dipaksakeun. Aya senyum nu katingal di wasa ya nu teu. Eta mah senyum tergantung kita. Dan kalau kita ketemu dengan orang yang tidak senyum, kemudian kita senyum, husnudon. Bisa jadi dia sakit gigi gitu ya. Itu ya husnudonnya ya. Senyum, salam di sana. Kemudian indikator ketiga, saya bermanfaat bagi orang lain. Semua yang Allah berikan kepada kita, tenaga, pikiran, harta, jabatan, itu adalah amanah, titipan dari Allah. Harus manfaat, harus maslahat bagi diri, keluarga, agama, dunia, akhirat kita. Harus manfaat, harus maslahat. Orang yang punya jabatan, tanda tangannya itu akan menentukan. Makanya dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro di sana. Ahli di sana itu Allah mengingatkan, jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga di sana termasuk orang yang diberikan jabatan punya karyawan. Karyawannya itu adalah tanggung jawabnya. Ya, ahli di sana bukan hanya keluarga, tapi orang yang berada di bawah kita. Bapak Ibu punya jabatan, kata Bapak Ibu, sekarang sholat harus tepat waktu berjamaah di masjid misalnya. Wah, itu keren sekali loh jabatan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini bahasannya kemana-mana. Tapi indikatornya pertama, konsep bahagia itu hanya 2. Hubungan dengan Allah kita baik, benar. Hubungan dengan sesama pun baik dan benar. Maka indikator orang takwa diantaranya adalah cinta ilmu, cinta sholat, cinta sedekah, cinta Quran. Kemudian bergaul dengan sesama manusia harus baik dan benar juga. Saya aman buat orang lain, saya menyenangkan bagi orang lain, saya manfaat bagi orang lain. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita ahli takwa. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semuanya orang-orang yang ahli sholat, ahli ilmu, ahli Quran, ahli sedekah, dan kita semuanya dijadikan orang-orang yang punya akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bukan menggurui dan menasihati. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan bacaan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.